إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk talabul ilmi, untuk sama-sama belajar. Yang ini merupakan kebaikan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Lihat apa yang kita miliki dari dunia, baik itu harta, jabatan dan yang lainnya, maka itu semuanya tidak bisa dibandingkan dengan ilmu, karena agungnya ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk cinta dengan ilmu dan mau mempelajarinya dan berusaha untuk mencarinya. Sungguh ini adalah nikmat yang besar dan kebaikan yang tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk kita menyempurnakan Islam kita adalah belajar. Sehingga ulama menyebutkan di antara bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'rad an hadzal din, berpaling dari agama ini. Ulama menjelaskan arti dari al-i'rad dari agama dengan mengatakan la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi, tidak mempelajarinya dan juga tidak mengamalkannya. Jadi tidak semangat mempelajari agama itu bentuk i'rad. Tentu orang-orang yang keluar dari Islam, mereka berpaling dari Islam secara keseluruhan. Namun bisa terjadi di kalangan orang-orang beriman, di kalangan orang-orang Islam, dia juga berpaling dari agama ini. Sekalipun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia salat, dia kerjakan kewajiban-kewajiban, tapi di dalam dirinya ada sikap berpaling. Dan di antara bentuk dia berpaling dari agama ini adalah tidak mau belajar, tidak mau mempelajari ilmu dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah.
sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat atau salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, dengan tidak mau mengamalkannya. Sekalipun dia mengaku cinta dengan Islam, dia mengaku siap membela Islam dan seterusnya, tapi loyal kita kepada atau kecintaan kita kepada agama ini dibuktikan dengan kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Dan itulah bentuk kita menolong agama ini, bentuk kita menolong Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, yaitu dengan kita pelajari agama ini, kemudian kita amalkan. Sekiranya bisa kita menebarkan ilmu, kita tebarkan, kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita istiqomah di atas jalan ilmu dan juga jalan mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita dari kitab Tauhid masih berkaitan dengan bab yang ke-37, yaitu babu minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Bab termasuk syirik, manusia menginginkan dunia dengan amal solehnya, dengan ibadahnya. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan firman Allah dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Dan di sini jamaah yang dirahmati Allah, ada faedah penting yang mungkin walaupun ini di kajian pertama kita dari kitab Tauhid ini pernah kita sampaikan, tapi ana yakin antum lupa. Ya. Ada beberapa sikap yang masuk ke dalam ayat ini. Yang masuk ke dalam ayat orang yang menginginkan dunia dengan amal solehnya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa disebutkan dari sebagian salaf beberapa bentuk amalan manusia, yang mana amalan ini masuk ke dalam pembahasan ini. Di antaranya adalah orang yang melakukan amal soleh. Dia melakukan amal-amal soleh seperti salat, kemudian sedekah, menyambung silaturahmi, berbuat baik, dan tidak berbuat zalim kepada manusia. Yang itu biasanya dilakukan oleh orang karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yuridu bihi thawab al-akhirah. Tapi amalan-amalan itu dia lakukan tanpa menginginkan pahala di akhirat. Dia salat, dia sedekah, dilakukan amal-amal saleh, tapi tujuannya bukan mendapatkan pahala di akhirat. Dia berharap dengan amalannya ini Allah membalasnya di dunia dengan menjaga hartanya, atau bisnisnya menjadi sukses. Dia berharap dengan amalannya ini Allah menjaga keluarganya, atau dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan ini Allah akan menjaga nikmat-nikmatnya. Dia melakukan ibadah ini bukan mengharapkan surga dan takut dari neraka, tapi yang diharapkan tadi, ingin hartanya dijaga oleh Allah, atau keluarganya, atau nikmat yang telah Allah berikan dijaga oleh Allah. Tidak berharap surga dan takut dari neraka. Fahadha qad yu'ta thawabu amalihi fid dunya. Maka orang yang seperti ini bisa dibalas amalannya itu di dunia. Wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti di akhirat dia tidak punya bagian apa-apa. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Kadang orang beribadah dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nikmatnya, menjaga kesehatannya, menjaga hartanya, supaya bisnisnya sukses, dan tidak ada niatnya supaya mendapatkan pahala di sisi Allah atau diselamatkan dari siksaan Allah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
orang yang seperti ini bisa diberikan balasan di dunia oleh Allah, namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini termasuk ke dalam makna ayat. Kira-kira jelas? Kemudian yang kedua, wa huwa akbaru minal awwal wa akhwaf. Dan ini lebih besar dari yang pertama dan lebih menakutkan. Yaitu yang disebutkan oleh Imam Mujahid berkaitan dengan ayat ini. Ayya'mala a'malan salihatan wa niyyatuhu ria'an nas. La talaba thawabil akhirah. Yaitu orang yang melakukan amal saleh dengan niat riya dan tidak menginginkan pahala di akhirat. Orang yang riya dalam amalannya juga masuk ke dalam ayat ini. Karena riya itu lebih umum daripada riya itu lebih khusus daripada pembahasan ini. Pembahasan ini mencakup orang yang riya, mencakup juga orang yang menginginkan balasan di dunia. Dan ini lebih menakutkan. Orang yang melakukan amal saleh tanpa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan amalan itu semata-mata karena riya. Dan ini disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala. Maka orang yang seperti ini masuk ke dalam ayat dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Kemudian yang ketiga, ayya'mala a'malan salihatan yaqsudu biha malan. Mithlu ay yahujja limalin ya'khudhuhu aw yuhajiru lidunya yusibuha aw yujahid li ajlil maghnam. Yang ketiga, dia melakukan amal saleh dengan tujuan mendapatkan harta, seperti dia berhaji untuk mendapatkan harta, atau hijrah untuk mendapatkan dunia, atau dia berjihad untuk mendapatkan harta rampasan. Faqad dzakara aidan hadha an-naw' fi tafsiri hadhihi al-ayah. Dan ulama salaf menyebutkan juga bahwa ini masuk ke dalam makna ayat dalam surat Hud. Kemudian beliau disebutkan contohnya, wa kama yata'allamu ar-rajul li ajli madrasati ahlihi aw riyasatihim aw yata'allamu al-Qur'an wa yuyadhibu 'ala as-salati li ajli wadhifatil masjid kama huwa waqi'un katsiran. Atau seperti orang yang belajar supaya dia mendapatkan kedudukan, atau dia belajar Al-Quran dan sering ke masjid supaya dapat pekerjaan di masjid. Ya. Itu tujuannya. Maka ini masuk juga ke sengaja dia sering-sering ke masjid, sengaja dia berusaha untuk menghafal Al-Quran agar dia ditunjuk menjadi imam, atau supaya dia diangkat sebagai pengurus atau pimpinan dan seterusnya. Maka ini masuk juga ke dalam ayat. Kemudian yang keempat, ayya'mala bi ta'atillah mukhlishan fi dzalika. Yang keempat, ada orang yang melakukan amal saleh dan ikhlas dalam melakukan amalannya. Walakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Akan tetapi dia melakukan amalan-amalan yang mengeluarkannya dari Islam. Ini juga termasuk makna yang dimasukkan ke dalam ayat dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum 'anil Islam wa tamna'u qubul a'malihim. Tetapi mereka melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam dan menghalangi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha an-naw' aidan qad dzukira fi hadhihi al-ayah an Anas wa ghairihi. Dan yang keempat ini juga disebutkan dari Anas bin Malik dan yang lainnya tentang makna dari ayat. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, beberapa bentuk amalan dengan tujuan dunia yang masuk ke dalam makna ayat ini, ya. Coba kita ulangi lagi secara ringkas. Yang pertama, orang yang melakukan amal soleh tapi berharap Allah membalasnya dengan menjaga hartanya, atau menjaga dirinya, atau menjaga keluarganya,
atau agar nikmatnya dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, atau dia dihindarkan dari penyakit, ya. Kalau ini tujuannya tanpa mengharapkan pahala dari Allah, maka ini masuk ke dalam ayat. Kemudian yang kedua, dia riya. Kemudian yang ketiga, dia beramal untuk mendapatkan harta atau untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian yang keempat, dia melakukan amal soleh dengan ikhlas, tapi di sisi lain dia melakukan amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, yang menghalangi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kemarin sempat kita sebutkan jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ada amalan-amalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara balasannya adalah perkara dunia. Di antara balasannya adalah perkara dunia. Maka kalau orang meniatkan ini boleh. Amalannya tidak batal, namun pahalanya sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya lebih besar ke dunia, maka pahalanya semakin berkurang. Ini berkaitan dengan amalan-amalan khusus yang Allah janjikan balasannya berupa perkara-perkara dunia. Contohnya seperti menyambung silaturahmi. Kalau orang menyambung silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan silaturahmi dengan tujuan itu, ya, dan dia ikhlas karena Allah, maka Allah nanti akan menimbang mana niatnya yang lebih besar. Maka kalau dia ikhlasnya lebih besar, maka pahalanya lebih besar, dan pahalanya akan berkurang sesuai dengan niatnya untuk mendapatkan kebaikan dunia itu. Tapi kalau dia murni menginginkan dunia itu, murni menginginkan balasan dunia, maka dia masuk ke mana ayat. Sebagaimana di yang ketiga, ya. Kalau dia benar-benar menginginkan balasan di dunia saja, maka dia masuk ke dalam makna ayat. Tapi kalau dia ikhlas juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap memberikannya pahala, tapi berkurang sesuai dengan pahala sesuai dengan keinginannya untuk mendapatkan balasan dunia. Ini tambahan yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan ayat yang disebutkan oleh Syekh di awal bab ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkaitan dengan dalil yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca lagi. Wa fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba pakaian atau kain. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Jika dia diberikan dunia, dia ridha. Jika tidak diberikan, dia marah. Ta'isa wantakas, celakalah, wantakas, dan sulitlah semua urusannya. Celaka dan binasa. Wa idza syika falan taqash, apabila dia ditusuk oleh duri, maka tidak bisa dicabut, tidak ada yang bisa mencabutnya. Tuba li abdin, beruntunglah seorang hamba, akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah, dia membawa tali kudanya di jalan Allah. Ash'ath ra'suhu mughbarratan qadamah, rambutnya kusut, kakinya penuh dengan debu. Idza kana fil hirasati kana fil hirasah, jika dia ditugaskan di penjagaan maka dia berjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, kalau dia ditugaskan di barisan paling belakang dari pasukan, maka dia tetap bertugas di bagian belakang pasukan. In ista'dzana lam yu'dzan lahu,
Jika dia minta izin maka tidak diizinkan. Jika dia ingin memberikan syafaat maka tidak ada yang mau menerima syafaatnya. Kira-kira masih ingat hadis ini? Masih ingat nggak kira maksudnya? Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kecelakaan bagi hamba-hamba dunia, baik itu dinar, dirham, kemudian orang yang selalu memperhatikan dunia, baik itu dalam dirinya. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini doakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'isa wan takas, celaka dan binasa. Dan didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam urusannya menjadi sulit. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, "Man kana hammuhul dunya, farraqallahu syamlahu." Barang siapa yang perhatiannya berkaitan dengan dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Allah persulit urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi. Dan Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi tafarraq li ibadati, mala'tu sadraka ghinan wa ashuddu faqra." Wahai hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan, merasa cukup, dan aku akan penuhkan kebutuhanmu. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak lakukan, mala'tu sadraka syughlan, maka aku akan jadikan hatimu selalu sibuk dengan urusan dunia. Walam ashuddu faqra, dan aku tidak akan penuhi kebutuhanmu. Ini jamaah yang dirahmati Allah, semuanya ini adalah dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Maka kita harus berhati-hati, karena kecintaan ke dalam dunia itu sudah ada dalam diri kita sejak lahir. Mana lebih dahulu kita tahu abatasa atau uang? Mana lebih dulu kita tahu? Uang. Sampai sekarang kita lebih tahu masalah uang, masalah dunia daripada urusan akhirat kita. Ya. Dan itu termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimun bi umuri dunya, dia hanya tahu tentang urusan-urusan dunia. Tapi wahum anil akhirati ghafilun, tetapi dia lalai tentang akhirat. Ya. Sampai-sampai ulama menyebutkan saking ahlinya orang dalam urusan dunia, dia bisa membedakan mana emas asli dan emas palsu tanpa dia menggunakan alat. Ya. Kalau sekarang mungkin bisa gabah ya, atau beras atau apa misalnya, saking ahlinya dalam bidang itu. Tapi kalau ditanya urusan akhirat, dia tidak bisa mengaji, dia tidak tahu bagaimana cara berwudu, apa kewajiban-kewajibannya kepada Allah, tidak tahu. Maka ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sibuk dengan urusan dunia itu termasuk orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang kita sampaikan. Yang dikecualikan orang yang berzikir kepada Allah, kemudian alimun, ulama, au muta'allimun, orang yang belajar agama. Ya. Alhamdulillah disebutkan muta'allimun. Ya. Mau belajar agama. Ini belajar agama ini jamaah yang dirahmati Allah luar biasa. Inilah yang mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak belajar agama, Allah cabut rahmat itu, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang telah terlaknat. Maka jangan pernah berhenti belajar. Kalau memang Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk belajar, belajarlah. Karena dari sanalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang cinta dengan dunia, beliau sebutkan keadaan orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan mendoakannya.
tuba li 'abdin, beruntunglah orang yang memegang tali kudanya untuk berjihad di jalan Allah, sehingga dia tidak sempat mengurus dirinya sampai rambutnya kusut, kemudian kakinya penuh dengan debu. Dan orang yang ikhlas ini dia tidak peduli dikenal ataupun tidak. Bukan itu yang penting bagi dirinya. Yang penting dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah orang mengakui jasa-jasanya atau tidak peduli. Yang penting sudah tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia ditugaskan menjadi penjaga, dia terima tugas itu. Kalau dia ditugaskan di bagian akhir pasukan, dia lakukan dengan sukarela. Walaupun dia nanti tidak dikenal oleh orang. Selama itu adalah kebaikan, dia ikhlas lillahi ta'ala. Makanya disebutkan oleh Nabi, kalau dia minta izin, tidak ada yang mengizinkannya karena tidak dikenal. Ya. Kemudian kalau dia ingin memberikan syafaat, tidak ada orang yang mau menerima syafaatnya. Apalagi mau melamar nikah. Orang mikir-mikir. Padahal dia bisa jadi termasuk waliullah. Karena jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbut taqiyyal khafi." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa dan khafi, yaitu tidak dikenal di tengah-tengah manusia. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak terkenal. Kenapa? Ada kesempatan menjadi wali. Ya. Tapi jangan ngaku. Nggak ada wali yang ngaku. Ya. Orang yang bisa jadi wali sepertinya adalah orang yang ikhlas. Dia tidak peduli dikenal atau tidak, diketahui atau tidak dia melakukan amal soleh. Yang penting bagi dirinya adalah ikhlas dan bisa mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah orang yang paling tenang hidupnya di dunia, karena dia tidak pernah terbebani dengan siapapun. Dan ini orang-orang yang punya prinsip kuat, tidak bisa dirubah. Dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjadi tujuannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekiranya dengan dia taat kepada Allah ditinggalkan oleh temannya, dia tidak ada masalah. Orang mau mendekat dengannya enggak masalah. Orang menjauh enggak masalah. Yang penting dia taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa diatur. Makanya paling dibenci orang ikhlas oleh ahlud dunia. Dia enggak bisa diajak kompromi. Ya. Mau miring-miring sedikit dia enggak bisa. Ya. Dia mengatakan ini wajib, dia laksanakan. Ini haram, dia tinggalkan. Tujuannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pentingnya kita bentuk diri kita seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, dengan belajar tauhid dan belajar akidah, agar yang menjadi tujuan utama kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan manusia. Berkata Syekh fi sahih, Sahihul Bukhari, ini maksudkan dengan sahih di sini adalah Sahih Bukhari. Al-khamilah kisa'u sadatin laysa fihi nuqush. Ini adalah jenis kain yang tidak ada coraknya. Ad-dinar min dhahab. Dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Ad-dirham mata uang yang terbuat dari fiddah, yaitu dari perak. Al-khamisah kisa'un lahu a'lam munqash. Dan khamisah adalah jenis kain yang ada coraknya. Kalau tadi khamilah tidak ada coraknya. Kata Syekh, ai ta'isa man hada qasduhu bi amalih wa dukhuluhu fil Islam. Celakalah orang yang tujuannya dengan tujuan amalannya ini dan tujuannya dia masuk Islam adalah ini. Au amila ma adhhara min a'malil Islam. Fata'isa man kana amaluhu li ajli an-nuqud. Wa hadzal mata' وهذا المتاع كالمنافقين وغيرهم. Demikian juga dengan orang yang melakukan apa yang zahir dari amalan-amalan Islam, maka celakalah orang-orang yang amalannya untuk tujuan mendapatkan uang atau untuk mendapatkan kenikmatan, seperti orang-orang munafik dan yang lainnya.
li'annahu yadhhabu thawabuhu wa yahsulu lahu al-ithmu wal wizr fada'a alaihi bit-ta'asa wal intikasah. Karena pahalanya akan hilang dan dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fada'a alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya at-ta'asah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan baginya kebinasaan dan kecelakaan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, maka tidak akan pernah beruntung orang-orang yang beramal untuk tujuan dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seperti ini. Kemudian juga Allah berjanji akan mempersulit urusannya, bahkan akan membinasakannya. Jamaah dirahmati Allah. Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man tasha'abat lahu bil humumid hawla dunya lam yubalillahu bi ayyi ardin halak atau bi ayyi awdiyatin halak." Barang siapa yang pikirannya bercabang-cabang seputar dunia, yang menjadi pikirannya masalah dunia saja, maka Allah tidak peduli di mana dia akan binasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurusnya. Ini sama semua makna dari dalil-dalil ini, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa orang yang berurusan dengan dunia tanpa mengharapkan pahala dari Allah, dia akan dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia akan dipersulit. Bagaimanapun kelihatan hidupnya nyaman dan seterusnya, tapi tidak bisa dipungkiri karena itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ancam. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman telah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan masalah dunia berlebihan. Cukup kita berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu ma halla watruku ma hurim." Ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk berusaha mencari dunia ini sewajarnya. Jangan sampai keluar dari kewajaran sampai kita meninggalkan kewajiban kepada Allah, sampai kita tidak sempat belajar, tidak sempat menuntut ilmu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita khudhu mahalla, cari yang halal. Berusaha cari yang halal, watruku ma hurim, tinggalkan yang haram. Tapi kalau orang terlalu cinta dengan dunia, dia akan mencari dari yang halal dan yang haram. Bahkan tidak ada lagi halal dan haram. Kalau semuanya sudah ada di tangannya menjadi halal. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu akan terjadi di akhir zaman. Orang tidak peduli lagi apakah rezeki itu dia dapatkan dengan halal atau haram. Ya, makanya zaman dulu jamaah yang dirahmati Allah, masalah halal dan haram ini menjadi perhatian sangat besar dari salaf. Mereka benar-benar memastikan apa yang masuk ke dalam perut mereka adalah halal. Dan sangat banyak kisah-kisah para salaf, para sahabat dan para salaf tentang masalah ini. Kemudian idza syika falan taqash, apabila dia ditusuk maka durinya tidak bisa dikeluarkan. Ai fala yujadu man yukhrijuha, yaitu tidak ada yang bisa mengeluarkan duri yang menusuknya. Kata Syekh, wa hada du'aun alaihi bi ta'siril umur wa su'il aqibah. Ini adalah doa keburukan baginya agar dipersulit semua urusannya dan buruk akibatnya. Jadi Nabi SAW berdoa agar urusannya dipersulit. Ya. Coba siapa yang berani dengan doa ini? Coba. Yang mendoakan adalah Nabi SAW. Ini bukan main-main. Nabi SAW. Makanya kadang kita lihat urusan orang dengan dunia ini ribet luar biasa. Ya. Kalau sudah nyemplung ke dunia, ribetnya luar biasa. Standarnya ribet. Ya. Kalau dia pakai sendal, ya, tidak berani pakai sendal biasa-biasa. Sendalnya harus bermerek. Ya. Begitu juga kendaraannya, begitu juga semuanya. Jadi semua yang dia lakukan itu siapa? Untuk orang lain.
bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Ini orang tersiksa, pasti jamaah yang dirahmati Allah. Karena ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terkadang melihat nikmat kita yang mungkin biasa-biasa saja. Lalu kita lihat orang, masya Allah, sepertinya apa yang dia inginkan dari dunia ini bisa dilakukan. Kita tidak tahu bagaimana hatinya. Buktinya dia setiap malam harus melakukan pesta, harus minum khamar, harus mabuk dulu, bahkan narkoba, ya, agar bisa bahagia. Orang beriman bahagianya sederhana, berzikir kepada Allah hatinya tenang. Ya. Nabi SAW idza hazzabahu amrun shalla. Beliau kalau merasakan sulit, beliau salat. Mereka tidak. Mereka harus keluarkan uang sekian, kemudian buat pesta dan seterusnya, atau harus keliling dunia. Maka urusan-urusan kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ingat dengan Allah Tabaraka wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairul ghina 'inda at-taqi. Sebaik orang kaya itu adalah orang yang bertakwa. Tapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasihhatu wal afiyatu khairun lil muttaqin. Akan tapi sehat itu jauh lebih baik daripada orang yang bertakwa daripada kekayaannya. Iya apa tidak? Siapa orang kaya di sini? Mana yang dia pilih, kekayaannya apa sehat? Apa gunanya kita kaya kalau tidak sehat? Maka sehat itu jamaah yang dirahmati Allah, kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Ingat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sehat itu mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Ya. Coba itu kita renungkan, insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba li 'abdin akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Beruntunglah seorang hamba yang mengambil tali kudanya di jalan Allah. Ay min shiddati inayatihi wa inshighalihi bil jihad. Ghairu mutafarriqin lil inayati bi tarjili sya'rihi wa duhnihi wa nahwihi wa ghairu mutafarriq li tanzifi badanihi. Yaitu saking perhatiannya dan sibuknya dengan jihad, dia tidak sempat untuk memperhatikan dirinya, untuk menyisir rambutnya, untuk memberikannya minyak, atau untuk membersihkan badannya. Idza kana fil hirasah kana fil hirasah ay maghburun fin nas ghairu ma'ruf. Yaitu dia berada di tengah-tengah manusia. Dia berada di tengah-tengah manusia tidak terkenal. Wa hadha min kamali ikhlasihi wa sidqihi fala yataharra manasib al-umur wa ma'aliha wala taqaddum 'inda al-muluk wal umara wal wujaha falihada la ya'rifunahu. Ini karena kesempurnaan ikhlasnya dan kejujurannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari kedudukan, dia tidak mencari posisi yang tinggi atau berada di dekat raja atau penguasa atau orang-orang terpandang. Makanya dia tidak diketahui oleh penguasa, tidak diketahui oleh pimpinannya, karena dia di belakang. Fahada lahul jannah wal karamah. Maka orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan surga dan kemuliaan. Bi khilafil munafiq, berbeda dengan orang-orang munafik. Wa man kana amaluhu lid dunya fi amrihi wa nahyihi wa jihadihi aw ghairi hadha min syu'unid din faqad habata amalahu. Dan demikian juga orang-orang yang mengharapkan dunia dengan amalannya. Dengan amalannya dia mengharapkan dunia. Begitu juga di dalam dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam dia berjihad dan melakukan amalan-amalan yang lainnya dari perkara-perkara agama, maka orang yang seperti ini amalannya telah batal. Dan kaitan pembahasan ini dengan kitab Tauhid jamaah yang dirahmati Allah adalah masalah ikhlas. Maka orang-orang yang ikhlas
dia tidak akan sampai lalai dari beribadah kepada Allah karena menginginkan dunia, karena tujuan utamanya adalah akhirat. Ya. Maka ini perlu kita kuatkan di dalam diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara logika kita urusan-urusan kita akan mudah dengan kita memiliki dunia. Itu logika kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Orang akan dimudahkan urusannya oleh Allah apabila dia ikhlas dengan semua amalan yang dia lakukan. Semoga kita termasuk dari orang-orang ikhlas dan kita berlindung dari niat-niat yang buruk, dari riya, dan juga mengharapkan kebaikan dunia dari amal-amal saleh. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan ini juga tidak kalah pentingnya, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu orang yang salah dalam mengikuti ulama dan penguasa sehingga dia menjadikannya seperti Allah tabaraka wa taala. Ini insyaallah kita bahas di pembahasan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kita kesehatan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, kita cukupkan jamaah yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم